Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Dan senang sekali kalau pada kesempatan ini kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan kembali dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun dalam hidup ini, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah beri bagi kita. Itu sebabnya dalam hidup ini seharusnya hati kita itu luap dengan syukur kepada Tuhan atas apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini. Mengapa? Sebab tidak pernah sekalipun Tuhan memberi yang tidak baik dalam hidup kita, tidak pernah sekalipun Tuhan merancangkan yang jahat atas hidup kita. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini justru bukankah seringkali kebalikannya? Daripada mengucap syukur, seringkali kita justru lebih banyak bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Seringkali tanpa kita sadari bahwa mengeluh atau persungutan itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Sebab oleh karena keluhan dan persungutan dari bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Makanya bahaya sekali kalau kita mengeluh dan kita bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang berat. Harus kita akui hidup ini memang berat. Tetapi akan menjadi lebih berat lagi kalau kita terus mengeluh. Nah, kalau kita mau supaya hidup yang berat ini menjadi ringan, sering-seringlah mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tema saya kali ini berbicara tentang persungutan. Wah, sesuatu yang bahaya dalam hidup kita, tapi yang justru bukankah seringkali kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai persungutan ini, mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau sudah, sedang, dan akan berikan bagi kami. Untuk segala sesuatu yang sudah Engkau beri, segala sesuatu yang sudah boleh kami nikmati sampai hari ini. Sekalipun mungkin apa yang kami dapat, apa yang kami nikmati tidak seperti orang lain yang mendapatkan seakan-akan lebih banyak daripada itu. Tetapi kami tetap mau mengucap syukur Tuhan, karena itu adalah bagian kami yang Engkau tentukan bagi kami. Dan untuk segala sesuatu yang sedang Engkau lakukan bagi kami, apapun itu, mengerti atau tidak mengerti, kami tetap mau mengucap syukur. Sebab kami yakin Tuhan bahwa apapun yang Kau buat dalam hidup kami, semuanya demi kebaikan kami. Dan untuk segala sesuatu yang akan Engkau berikan bagi kami, karena kami percaya masa depan kami penuh dengan pengharapan, masa depan kami penuh dengan gilang gemilang dan sebagainya, dan segala sesuatu yang terbaik yang akan kami dapati, yang akan kami nikmati di sepanjang umur hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau seringkali kami pakai mulut kami untuk memuji, tetapi juga seringkali kami pakai untuk mengeluh. Hari ini Bapa, tahirkan mulut kami, supaya biarlah yang keluar dari mulut kami hanya ucapan syukur terima kasih kepadamu, dan bukan persungutan dan bukan keluhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Daripada mengeluh, daripada bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini, yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar, Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu?
Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Mari kita buka firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Judul dari perikop ini, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka semua dengan penyakit sampar dan lenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun.
Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesaran seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kau perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa marah. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, Dia Tuhan yang penuh kasih, tetapi Dia juga bisa marah. Dan kita baca tadi bagaimana kemarahan Tuhan itu. Namun di tengah-tengah kemarahannya, Dia masih mendengar suara hamba-hamba yang berkenan kepadanya dan masih mau bernegosiasi. Kenapa Tuhan marah? Bangsa ini selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak suka ketika umatnya selalu mengeluh dan menggerutu. Sebab mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang kadang kita tidak sadari. Bahkan Tuhan menyamakan sungut-sungut atau mengeluh dengan kejahatan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Bapak Ibu Saudara. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Mengeluh merupakan bukti tidak adanya ucapan syukur dalam hidup kita. Demikian juga mengeluh adalah tanda bahwa sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita membayangkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian kecuali Joshua dan Kaleb? Hanya karena mereka mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itulah bukti nyata bagaimana mengeluh dan bersungut-sungut adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Selain itu, mengeluh sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri. Saat ini, mungkin kita sedang menghadapi banyak hal yang tidak mengenakan, yang membuat kita mengeluh. Saat kita terbiasa mengeluh, maka otak bawah sadar kita sedang merespon hal-hal yang bersifat negatif. Itu sebabnya orang yang terbiasa mengeluh selalu pesimis.
loyo, mudah putus asa, dan tidak akan pernah mencapai apa-apa dalam hidupnya. Dan kaitannya dengan kesehatan, maka mengeluh termasuk pembunuh sistem kekebalan tubuh. Yang acap kali tidak kita sadari. Satu kali saya membaca sebuah penelitian yang dilakukan University of Kentucky. Profesor Susan Segerstrom membandingkan pengaruh sikap optimistis dengan sikap pesimistis terhadap sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh 124 mahasiswa diukur dengan cara menyuntikkan jamur Candida yang sudah dimatikan ke dalam jaringan kulit. Jamur yang tidak berbahaya itu merangsang sistem imun, melakukan perlawanan dalam bentuk pembengkakan di kulit. Dan hasilnya, mahasiswa yang optimistis cenderung memiliki sistem imun yang lebih baik dibandingkan yang pesimis dan suka mengeluh. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang berat, namun akan terasa lebih berat lagi dalam menjalaninya jika kita selalu mengeluh. Itu sebabnya jika kita ingin hidup yang berat ini menjadi terasa ringan, rajin-rajinlah mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Rasa syukur membuat luka yang sepertinya parah menjadi mudah. Beban yang berat menjadi ringan. Ketakutan menjadi pengharapan. Pengharapan akan datang hari baik. Itulah yang dimiliki Yosua dan Kaleb terhadap tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Sebaliknya, persungutan membuat lebih dari 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga hari-hari ini tengah mengalami banyak hal yang tidak mengenakan? Dan ketika kita sedang mengalami secara daging hal yang tidak mengenakan tersebut, bisakah kita tetap belajar bersyukur dan menangkap makna di balik semua permasalahan yang sedang kita alami? Belajarlah melihat dari cara pandang yang berbeda. Anggaplah masalah hidup sebagai suatu tujuan untuk kenaikan kelas, di mana sang guru seolah sedang diam saja ketika kita sedang bersusah payah menghadapi soal ujian. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya mari buanglah semua keputusasaan dan tetaplah setia melakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Saat ada masalah, kadang Tuhan memang seolah diam. Padahal sesungguhnya Ia sedang mengawasi untuk memastikan kita lulus dalam ujiannya. Pada akhirnya, percayalah bahwa rancangannya memang adalah rancangan damai sejahtera dan yang terbaik bagi kita. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku
ku bayangkan semua ini, yang terbaik kau berikan untukku. Semua yang ku pinta kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Takkan pernah berubah, takkan pernah terhenti, takkan pernah berakhir kasih setiamu, cinta dan sayangmu Tuhan di segala musim dalam hidup kami ya Aba. Kami percaya, kami berserah, hanya Engkaulah Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, yang terindah. Haleluya. Hinarabo, hinarabo, hina. Sharabo, hinaraba, yaraba, shandi. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencintai kita lebih dari apa yang kita pernah bayangkan. Dia tidak pernah beri yang tidak baik. Dia selalu ada untuk kita. Itu sebabnya di saat kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak mengerti, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti meragukan kasih-Nya atas hidup kita. Kasih-Nya sungguh sangat terbukti. Dia tidak pernah berubah. Kita yang selalu berubah. Kita selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang ada. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kita katakan Dia baik. Ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan, kita mulai kecewa dan mempersalahkan Dia. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah salah. Yang salah selalu kita. Itu sebabnya berhenti mengeluh. Sebab mengeluh hanya akan memperpanjang waktu di mana kita harus menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan itu. Berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, dan percaya kepada Tuhan. Dia selalu memberi yang terbaik. Haleluya. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat. Sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang kami bawa dan punya. Bahkan di saat kami lahir dan pertama kami buat adalah kami cuma bisa menangis. Tanda ketidakberdayaan kami.
Itu sebabnya Bapa, sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami, semua yang kami punya saat ini, semua datangnya daripadamu. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak ada satupun dari kami yang membanggakan diri dan mempersalahkan Engkau ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Kami berjanji kami akan memakai mulut dan lidah kami ini hanya untuk memuji Engkau dan bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.